Endahing saduluran manut ring pangeran sami dene ngajeni wambi antoni nadyan beda agama wabeda golongannya tunggal rasa pambekan ika manungsa luwung pindanya endahing warna nyawiji bangun urip kang adya tentrem raharja endahing saduluran manut ring pangeran sami dene ngajeni wambi antoni nadyan beda agama wabeda golongannya tunggal rasa pambekan ika manungsa luwung pindanya endahing warna nyawiji bangun urip kang adya tentrem raharja Mari rayakan hari Natal yang kudus, mari nyanyikanlah pujian yang tulus. Tuhan Allahmu hari ini mengutus Putra Tunggal Yesus penebus. Walau bersama merah seperti salga dan diputihkan bagai kelapa sempurna. Walau kita pun berat tak terkira, kan diangkat agar kau lega. Tuhan hidupku akan berteduh di kalmaluna, aku sujud menyembah. Yesusku di dalam hati lahirlah, urapi dan tahirkan dari segala dosa. Mari rayakan hari Natal yang kudus, mari nyanyikanlah pujian yang tulus. Tuhan Allahmu hari ini mengutus Putra Tunggal Yesus penebus.
kepada ini aku datang berpaling di kayu malungan aku sujud menyembah Yesus di dalam hatiku lahirlah urapi dan lahirkan dari segala dosa. Mari rayakan hari Natal yang kudus, mari nyanyikanlah pujian yang tulus. Tuhan Allahmu hari ini mengutus Putra Tunggal Yesus penebus. Mari rayakanlah, marilah sambut Tuhanmu, naikkan puji serta syukur kepadanya. Mari rayakanlah, marilah sambut Tuhanmu, naikkan puji serta syukur kepadanya. Haleluya, amin, amin. Haleluya, amin, amin. Selamat sore jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, serta anak-anakku yang diberkati Tuhan dan senantiasa mengasihi Tuhan. Selamat bersama-sama merayakan Natal GKJ Semarang Barat tahun 2021. Sukacita dengan sepenuh hati, mari kita rayakan bersama. Tuhan menyertai. Lihatlah, bangsa yang berjalan dalam kegelapan, dipenuhi berbagai kekerasan, ketidakpastian, dan keputusasaan. Jeritan kesedihan, penuh keprihatinan, kemiskinan yang masih tersembunyi di balik gemerlapnya dunia, serta ketakutan akan masa depan. Itulah kenyataan dunia kita. Namun sesungguhnya terang yang besar telah menerobos masuk memberi harapan bagi gelapnya jagat. Terang yang penuh kasih yang telah mengajarkan kita untuk selalu mengutamakan cinta kasih pula di dalam setiap kehidupan kita. Sesuai dengan tema Natal yang telah ditetapkan oleh PGI, yaitu cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Natal tahun ini masih dengan situasi masa pandemi yang mengingatkan kita untuk saling mengasihi dengan segenap hati dalam kasih persaudaraan yang tulus dan ikhlas melalui tindakan bela rasa. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bersukacitalah dan muliakanlah Allah, sebab diberikannya keselamatan bagi kita. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Allah. Marilah kita datang ke hadirat-Nya dan berhimpun. Sembahlah Dia, pujilah Dia. Haleluya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, selanjutnya kita ikuti bersama sambutan Ketua Panitia. Shalom, Jemaat GKJ Semarang Barat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tanpa terasa kita sudah sampai di bulan Desember. Bulan di mana kita merayakan kelahiran Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama, kami mengucapkan terima kasih kepada pendeta dan majelis yang sudah memberikan kepercayaan kepada kami untuk menjadi panitia Natal GKJ Semarang Barat tahun 2021. Tema Natal tahun ini adalah Cinta Kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Mengingat situasi saat ini yang masih dalam kondisi pandemi COVID-19, kami berusaha mengemas acara sesuai protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan juga aturan gereja. Saya mewakili teman-teman panitia mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah membantu kami baik daya dan dana dalam mensukseskan acara Natal GKJ Semarang Barat pada hari ini. Sadar atau tidak, dalam mengadakan acara Natal ini pasti terdapat banyak suka dan duka. Akan tetapi, semangat merayakan Natal tahun ini terus mendorong kita untuk menyelenggarakan acara ini semaksimal mungkin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang salah, saya dan teman-teman panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, selamat Natal dan Tahun Baru 2022. Sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita ikuti bersama sambutan Ketua Majelis GKJ Semarang Barat. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Jemaat GKJ Semarang Barat, dimanapun berada yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat sore, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita menaikkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kasih. Atas penyertaannya kita semuanya boleh dipersatukan dalam keadaan selamat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, perayaan Natal tahun 2021 ini masih kita laksanakan secara virtual melalui Zoom dan YouTube seperti pada tahun 2020 yang lalu. Mengingat kondisi COVID-19 belum memungkinkan untuk merayakan Natal secara tatap muka. Namun demikian, tidak akan mengurangi makna dan arti Natal itu sendiri. Jemaat yang terkasih, meskipun kondisi belum pulih karena pandemi COVID-19, namun kegiatan Natal tahun ini kita tetap melakukan kegiatan melalui kepedulian kepada sesama kita. Kegiatan ini telah dikoordinir oleh masing-masing wilayah, baik wilayah 1, 2, 3, maupun 4. Untuk itu, Majelis GKJ Semarang Barat mengucapkan terima kasih atas kepedulian dan partisipasi seluruh jemaat. Di tengah-tengah sukacita kita merayakan Natal, ada sebagian saudara-saudara kita yang tidak bisa merayakan Natal dikarenakan mengalami musibah bencana alam. Di antaranya saudara-saudara kita yang berada di wilayah Lumajang dan sekitarnya Jawa Timur karena erupsi Gunung Semeru. Ada saudara kita di wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur. Ada daerah-daerah lain karena banjir. Ada yang tanah longsor dan di daerah-daerah lain di Indonesia ini.
Sehingga saudara-saudara kita tidak bisa merayakan Natal di tahun ini seperti kita. Kegiatan peduli bencana sudah kita laksanakan melalui kita menghimpun persembahan yang sudah kita kumpulkan pada kebaktian minggu tanggal 12 dan 19 yang lalu. Dan hasil persembahan itu sudah kita salurkan melalui sinode di Salatiga. Untuk itu, majelis mengucapkan terima kasih atas dukungan oleh seluruh warga jemaat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, majelis juga menginformasikan bahwa di tahun 2022 nanti, Pendeta Dr. Andes Bambang Irianto STH MMin akan memasuki masa emeritus. Pendeta emeritus adalah pendeta yang diberi penghargaan oleh gereja karena telah mencapai usia 60 tahun. Oleh karena itu, majelis telah membentuk panitia emeritasi untuk menyiapkan segala sesuatu yang terkait dengan ibadah emeritus Pendeta Dr. Andes Bambang Irianto STH MMin. Dan ibadah emeritasi nanti akan dilaksanakan pada tanggal 15 Juli tahun 2022. Untuk itulah majelis juga berharap kepada seluruh jemaat GKJ Semarang Barat bisa mendukung kepanitiaan emeritasi Pendeta Dr. Andes Bambang Irianto STH. Dalam kesempatan ini Majelis GKJ Semarang Barat mengucapkan terima kasih kepada panitia Natal tahun 2021 yang dengan sungguh-sungguh sudah bekerja keras dengan luar biasa, sehingga dapat terselenggara perayaan Natal tahun ini untuk seluruh jemaat GKJ Semarang Barat, meskipun kita laksanakan melalui Zoom dan YouTube. Yang kedua, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Komisi Multimedia yang sudah bekerja dengan luar biasa, telah menyiapkan segala perangkat untuk mendukung perayaan Natal ini, sehingga perayaan Natal ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, yang dapat diikuti oleh seluruh jemaat di rumah masing-masing. Itu terima kasih kepada Komisi Multimedia. Yang ketiga, kami ucapkan terima kasih kepada para pengisi acara perayaan Natal ini, baik itu Komisi Anak, Komisi Remaja, Pemuda, Tim Musik, Paduan Suara Ifrata, dan pengisi-pengisi yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang semuanya itu sungguh luar biasa, yaitu menyemarakkan perayaan Natal kita di tahun ini. Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih untuk seluruh dukungan jemaat GKJ Semarang Barat, sehingga bisa terselenggara perayaan Natal di tahun ini. Pada akhirnya, segenap Majelis GKJ Semarang Barat mengucapkan Selamat Natal tahun 2021 dan menyongsong tahun baru 2022. Kiranya Tuhan senantiasa akan memenuhi sukacita,
kepada Jemaat GKJ Semarang Barat. Demikian sambutan kami mewakili Majelis GKJ Semarang Barat. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati para jemaat, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku sekalian, mari kita satukan hati di dalam doa. Melalui doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Setioko MSI. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat GKJ Semarang Barat, mari sebelum kita melanjutkan perayaan Natal Raya GKJ Semarang Barat, mari kita bersama-sama mohon berkat kekuatan dari Tuhan. Kita masuk, kita berdoa melalui doa pembukaan. Mari saya hantarkan. Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, Tuhan yang baik, Allah yang penuh belas kasihan, kami sungguh bersyukur bahwasanya di hari Minggu 26 Desember 2021 sore ini kami keluarga besar GKJ Semarang Barat Tuhan perkenankan untuk merayakan Natal Raya dengan pola hibrid ini. Ini adalah anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa. Oleh karena itu, kami mohon berkat agar perayaan Natal Raya dari awal hingga akhir boleh berjalan dalam pimpinan dan penyertaan-Mu. Setiap acara yang sudah dirancang, dipersiapkan dengan baik, boleh ditampilkan sebagai bentuk ucapan syukur atas anugerah Tuhan di hari Natal ini. Pendeta Didik Yulianto yang akan menyampaikan pesan Natal, kiranya Tuhan juga menolong dan memberkati agar firman menjadi energi positif dan selalu dapat membangun kehidupan kami semakin berkenan kepadamu. Seluruh rangkaian acara Natal Raya GKJ Semarang Barat kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terang adalah kasih, dan terang itu ada di dalam diri kita. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita nyalakan lilin dari tempat kita masing-masing.
Saudara-saudara, tiba saatnya kita akan merenungkan sabda Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersama-sama datang kepadamu mengucap syukur untuk anugerah dan berkat yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Kini kami bersama-sama akan merenungkan sabdamu sebagai pesan Natal bagi kami untuk kami wujud nyatakan dalam kehidupan kami. Urapilah setiap kami dengan Roh-Mu yang kudus sehingga kami dimampukan untuk memahami apa yang menjadi kehendak-Mu. Terlebih kami dimampukan untuk mewujud nyatakan kehendak-Mu dalam hidup kami. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, berkatilah, urapilah dengan roh dan kuasa-Mu sehingga dapat menyampaikan sabda-Mu dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan, demi Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan menyaksikan tayangan video Natal yang sudah dipersiapkan oleh rekan-rekan panitia sebagai penghantar bagi kita untuk merenungkan sabda Tuhan pada kesempatan ini. Karena itu Ibu Bapak, Saudari dan Saudara, sebagaimana yang sudah kita baca tadi dari 1 Petrus pasal 1 terutama ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Maka karena kasih Kristus itulah yang senantiasa menguatkan, mendorong dan bahkan menggerakkan hati kita untuk juga mewujud nyatakan kasih yang tulus ikhlas kepada saudari dan saudara yang ada di sekitar kita dimanapun kita berada. Tuhan memberkati. Amin. Can you feel it in the air? Joy is everywhere, it's Christmas. Everything is shining bright. Oh, what a glorious night, it's Christmas. It's the greatest time of the year. Oh, it's the greatest time of the year. Oh.
Baik, bersama-sama kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 1 ayat 22 yang demikian. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus kekal selamanya. Ibu, bapak, saudari dan saudara, pada perayaan Natal tahun 2021 ini, PGI dan KWI memberikan tema Cinta Kasih Kristus yang Menggerakkan Persaudaraan. Perlu untuk kita ketahui bersama bahwa tema ini dipilih dengan latar belakang situasi dan kondisi dunia ini yang sedang menghadapi penderitaan akibat pandemi COVID-19. Dan kalau kita melihat di poster tema itu, kita melihat tidak hanya manusia yang menderita, tetapi juga alam lingkungan pun turut menderita. Karena pada akhirnya banyak tindakan-tindakan manusia yang tidak menghargai alam di sekitarnya. Nah, oleh karena itu, dalam rangka menghadapi kondisi yang menderita ini, PGI dan KWI memberikan usulan atau gagasan bahwa penderitaan ini hanya akan bisa dihadapi dengan adanya kerjasama. Itulah sebabnya maka seluruh umat Kristen terutama yang merayakan Natal di tahun 2021 ini diajak untuk membangun persaudaraan dalam rangka menghadapi penderitaan akibat pandemi. Demikian juga sebagai dasar Alkitabnya, sebagai dasar firman Tuhannya, PGI mengambil dari 1 Petrus 1 ayat 22. Memang teks ini bukan teks Natal, bukan teks peristiwa tentang kelahiran Yesus dan sebagainya. Tapi toh di ibadah-ibadah yang lain kita juga bisa menyimaknya, bisa membaca dan merenungkannya. Kenapa yang dipakai adalah 1 Petrus 1 ayat 22? Hal ini berangkat dari surat Petrus ini adalah surat yang berisi nasihat praktis yang ditujukan kepada jemaat di Asia Kecil yang pada saat itu juga sedang mengalami penderitaan. Nah, perbedaannya, kalau kita saat ini penderitaan karena pandemi, sedangkan jemaat Asia Kecil dalam teks Petrus ini adalah mereka mengalami penderitaan karena penganiayaan. Nah, sebagai nasihat praktisnya adalah mengajak umat untuk membangun persaudaraan dalam rangka menghadapi penderitaan. Dari sini kita belajar, kita melihat betapa membangun atau menggerakkan persaudaraan itu adalah hal yang sangat utama, terutama dalam menghadapi setiap penderitaan yang ada. Dan saya pikir ini tidak hanya hal penting untuk menghadapi penderitaan, tapi juga untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Kita sebagai anggota keluarga, kita sebagai anggota gereja juga menjadi penting, menjadi hal yang utama untuk menekankan tentang menggerakkan persaudaraan, tentang membangun persaudaraan. Masalahnya adalah apakah membangun persaudaraan itu hanya bisa didasari dengan cinta kasih Kristus? Membangun persaudaraan dengan orang lain apakah hanya bisa didasari dengan cinta kasih Kristus? Tidak adakah hal lain? Bagaimana Bapak, Ibu, dan Saudara? Tidak adakah hal lain? Kenapa kok harus cinta kasih Kristus? Ada nggak hal yang lain? Saya kira dasar untuk membangun persaudaraan antara kita dengan orang lain itu ada banyak sekali yang menjadi alasan atau dasarnya. Misalnya
jabatan. Ada seseorang yang punya jabatan atau seseorang menawarkan jabatan kepada orang lain sehingga terjadilah persaudaraan di antara mereka. Jadi persaudaraannya mereka atas dasar jabatan. Kira-kira ada yang lain lagi enggak? Coba saudara-saudara yang ada di gedung gereja ini, siapa yang mau uang? Yang mau silahkan maju ke depan. Syaratnya gampang, menjadi saudara saya, menjadi temannya saya. Ada yang mau? Ada enggak? Oke. Monggo Mas, monggo Mas. Mas, jadi teman saya mau enggak? Nanti tak kasih uang wis. Mau ya? Kita berteman ya. Sip. Kita bersaudara. Terima kasih. Silahkan duduk kembali. Nah, coba yang lain tadi orang ndang maju sih. Ada lagi enggak? Siapa yang mau? Maju ke depan. Siapa yang mau? Yuk maju. Siapa yang mau? Oh ada. Silakan maju. Sini Mas. Mau berteman dengan saya Mas? Mau Pak. Mau? Tak kasih uang mau enggak? Mau ya. Yang penting kamu bersaudara sama saya ya. Tapi maaf, kesempatan itu datang hanya pertama Mas. Tidak datang untuk kedua kalinya. Sorry ya Mas ya. Oke siap. Masih mau bersaudara enggak ya tadi ya? Terus langsung lungoi. Ya, ada lagi yang mau? Coba, ada lagi? Siapa? Ada lagi yang mau? Ada lagi yang mau? Ayo, saya tunggu kalau ada yang mau. Siapa? Kayaknya tadi kok cowok semua yang mau berteman dengan saya ya. Adakah yang mau? Ada yang mau? Ayo saya tunggu, saya hitung sampai 3 ya. 1, 3, oke. Kamu tak kasih uang tapi berteman sama aku mau enggak? Mau deh. Mau ya? Oke, memang kesempatan tidak datang 2 kali. Tapi kesempatan itu datang buat orang yang terus-menerus mau berjuang. Terima kasih ya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, membangun persaudaraan itu bisa didasari dengan banyak hal, termasuk salah satunya adalah dengan uang. Dengan uang kita bisa membangun persaudaraan, pertemanan dengan siapapun. Lalu kenapa kita harus didasari dengan cinta kasih Kristus tema Natal ini? Wong nyatanya pakai uang bisa kok. Dengan jabatan bisa. Bahkan persaudaraan itu kan juga bisa karena hubungan darah. Karena keturunan darah menjadi hidup dalam persaudaraan. Bisa kan? Kenapa harus cinta kasih Kristus? Nah, dalam rangka menghayati Natal tahun ini, saya menawarkan 3 alasan kenapa persaudaraan kita dengan orang lain itu perlu didasari dengan cinta kasih Kristus, bukan dengan dasar yang lain. Memang seperti tadi dengan uang saya bisa membangun persaudaraan dengan tadi yang pertama siapa ya? Mas Andre kalau tidak salah namanya ya, dengan Mas Andre. Yang kedua saya gagal berteman karena tidak jadi dikasih uang tadi ya. Nggak ada uang nggak berteman gitu. Ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditendang gitu. Nah, saya menawarkan 3 hal sebagai alasan kenapa persaudaraan kita dengan orang lain perlu didasari dengan cinta kasih Kristus. Alasan yang pertama adalah karena cinta kasih Kristus itu kekal dan abadi. Padha wae jane ya, kekal atau abadi. Kekal atau abadi. Cinta kasih Tuhan itu tidak sementara, tetapi terus-menerus diberikan untuk dunia ini. Nyatanya ketika kita hidup yang mungkin tidak terlalu benar di hadapan Tuhan, toh sampai selamanya Tuhan selalu memberikan penawaran untuk diampuni. Kasih Tuhan itu terus-menerus kekal selamanya. Berbeda dengan dasar persaudaraan yang lain. Kalau dengan uang tadi, yang kedua
menjadi langsung lungo wae tanpa pamit. Itu berarti bahwa ketika ada uang bisa bersaudara, ketika nggak ada uang tidak bisa bersaudara. Bisa jadi seperti itu. Berbeda dengan cinta kasih Kristus. Jabatan pun bisa seperti itu. Ketika masih punya jabatan masih bisa untuk bersaudara. Tapi kalau jabatannya sudah nggak ada, ya nggo ngopo aku duluran mbek kono. Bisa jadi kan? Menunjukkan bahwa dasar dalam membangun persaudaraan itu ketika tidak didasari dengan cinta kasih Kristus, itu semua hanya sementara. Bahkan yang mungkin ekstrim adalah persaudaraan dalam ikatan darah. Saya melihat atau menonton di YouTube banyak sekali berita-berita bagaimana seorang anak yang berani membunuh orang tuanya. Seorang kakak yang berani membunuh adik. Seorang adik yang berani membunuh kakak. Persaudaraan mereka atas dasar apa? Keturunan darah. Tapi kok sampai terjadi yang seperti itu? Menunjukkan bahwa ternyata cinta kasih Kristuslah satu-satunya alasan atau dasar yang menjamin cinta kasih itu selamanya. Tidak akan mungkin kalau kita membangun persaudaraan atas dasar cinta kasih Kristus yang berkorban, lalu kemudian kita berani melukai orang lain. Itu sesuatu yang sangat beda jalur. Nah, itulah alasan yang pertama bahwa kenapa persaudaraan kita dengan orang lain perlu didasari dengan cinta kasih Kristus. Yaitu karena cinta kasih Kristus kekal atau abadi. Alasan yang kedua, kenapa persaudaraan kita harus didasari dengan cinta kasih Kristus? Karena cinta kasih Kristus itu tulus, ikhlas. Cinta kasih Kristus itu hanya memberi, tak harap kembali. Sedangkan kalau cinta kasih yang lain, yang dasar persaudaraan yang lain, dengan uang, jabatan, atau bahkan keturunan darah pun, seringkali persaudaraan mereka adalah persaudaraan yang memberi dan harap kembali. Walaupun dibungkus dengan kalimat yang agak-agak positif. Ya kan win-win solution toh. Aku memberi, ya aku harus menerima gitu. Nah, berbeda dengan cinta kasih Kristus. Kalau dalam teks ini tadi, jika Bapak Ibu dan Saudara membuka dalam versi bahasa Jawa, dituliskan bahwa cinta kasih yang harus dibangun itu tanpa lamis. Tidak hanya sekedar omong tok, tetapi wujud nyata tindakan yang tulus ikhlas. Tindakan yang benar-benar memberi, tidak berharap kembali. Seperti kalau kita melihat tadi tayangan video, teman-teman merangkai tayangan video itu kan berangkat dari seseorang yang dia menyadari betapa Tuhan itu mengasihi dia. Tuhan itu mencintainya. Tuhan senantiasa menolong. Dan ketika dia keluar dari gereja, dia tidak hanya sekedar, oh kalau gitu aku juga harus mencintai orang lain, mengasihi orang lain tanpa aksi. Bukan seperti itu. Dia melakukan aksinya. Menolong nenek-nenek yang turun tangga kesusahan. Begitu juga seterusnya. Seorang nenek yang sudah menerima pertolongan, menerima kasih dari orang lain. Lalu kemudian tidak hanya sekedar, oh terima kasih ya sudah menolong saya. Wah Tuhan mencintai saya, Tuhan mengasihi saya. Saya juga harus mengasihi orang lain. Oh aku mengasihimu. Tidak hanya sekedar itu. Tetapi dalam wujud nyata tindakan yang diberikan untuk orang lain yang memang benar-benar butuh ditolong. Jadi alasan yang kedua adalah karena cinta kasih Kristus itu tulus ikhlas dan dalam tanda kutip tanpa lamis. Tidak hanya sekedar ungkapan belaka. Tapi wujud nyata, aksi, tindakan mengasihi, tindakan menolong, tindakan memberi, tindakan mempedulikan. Itulah cinta kasih Kristus. Yang ketiga, karena tadi saya menawarkan ada 3. Yang ketiga, alasan yang ketiga adalah karena cinta kasih Kristus
itu tidak terbatas hanya bagi kelompok-kelompok tertentu. Sangat berbeda jauh dengan dasar persaudaraan yang lain. Kalau dengan uang, barangkali saya akan membangun persaudaraan dengan orang lain itu sesuai dengan kebutuhan saya. Aku lagi butuh karo cah kae. Saya ambil contoh, aku lagi butuh bantuan cah-cah mulmet, teman-teman mulmet. Tak jae makan-makan lah, tak bayarane. Supaya aku bisa dekat dengan mereka. Tapi setelah kebutuhan saya terpenuhi, ya wis, saya nggak butuh lagi kok. Jadi terbatas hanya kepada kelompok tertentu yang mana itu menguntungkan untuk saya. Menguntungkan untuk diri sendiri. Bahkan yang lain, jabatan pun bisa seperti itu. Persaudaraan yang atas dasar ikatan darah pun begitu. Ya apalagi atas dasar ikatan darah, ya yang pasti adalah kepada sesama ikatan darah. Walaupun toh dalam persaudaraan yang atas dasar ikatan darah pun tidak selamanya bisa bersaudara dengan tulus ikhlas. Nah itulah alasannya kenapa kita perlu memakai atau mengenakan cinta kasih Kristus sebagai dasar untuk membangun persaudaraan. Ibu bapak, saudari dan saudara, kehadiran Kristus di dunia atau yang dengan familiar kita sebut sebagai Natal adalah peristiwa nyata. Cinta kasih yang diwujud nyatakan untuk dunia ini. Untuk menolong saya dan saudara. Untuk memberi pengharapan bagi kita. Untuk memberikan pertolongan. Untuk merengkuh kita yang sedang menderita. Untuk merengkuh kita yang rapuh ini. Itulah Natal. Itulah kehadiran Kristus di dunia. Jadi Natal adalah cinta kasih yang diwujud nyatakan. Cinta kasih Allah yang diwujud nyatakan sehingga kita bersama yang awalnya dengan Allah itu terpisah karena dosa. Kita menjadi bisa bersaudara kembali, berelasi kembali. Kita dengan orang lain yang disekat oleh kepentingan-kepentingan ego dengan cinta kasih Kristus mestinya menolong kita untuk bisa bersaudara kembali. Oleh karena itu, karena Allah sudah mewujudkan cinta kasih kepada kita, maka panggilan kita di dalam refleksi Natal tahun ini adalah bagaimana kita juga melibatkan diri, bagaimana kita membawa diri untuk membangun persaudaraan dengan orang lain dengan dasar cinta kasih Kristus, bukan dengan dasar yang lain. Kita dipanggil untuk membangun persaudaraan, untuk mewujudkan cinta kasih kepada sesama bukan dengan dasar alasan yang lain, yang terbatas tadi, yang tidak tulus ikhlas tadi, yang kadang-kadang double standar tadi, sesuai dengan kepentingan saya. Kita dipanggil justru untuk membangun persaudaraan itu dengan dasar cinta kasih Kristus. Demikian pula kita baik itu secara pribadi kita maupun kita sebagai gereja, kesatuan gereja. Mari gereja juga membangun persaudaraan dengan lain bukan dengan double standar, bukan dengan alasan atau dasar cinta yang lain, bukan dengan dasar-dasar yang sementara yang terbatas, tidak. Tetapi gereja juga dipanggil untuk membangun persaudaraan dengan alam semesta, dengan saudara-saudara yang lain, dengan dasar cinta kasih Kristus. Karena dengan cinta kasih Kristus itulah yang akan menolong kita untuk cinta kita kepada mereka. Persaudaraan kita tidak sementara. Persaudaraan kita terwujud nyata dalam setiap tindakan-tindakan yang menghidupkan, yang membangkitkan, yang memberi harapan. Dan persaudaraan yang terus-menerus berkelanjutan, tidak mencari keuntungan sendiri. Sekali lagi, video itu tadi menjadi contoh wujud nyata bagaimana seseorang yang sudah menerima pertolongan, dia tidak hanya sekedar berterima kasih tok,
Berterima kasih itu betul, itu baik. Tapi juga berterima kasih yang kemudian melanjutkan pertolongan bagi orang lain, kasih bagi orang lain. Sehingga disitulah nyata bahwa cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan dengan orang lain. Selamat Natal 2021 dan selamat menyambut tahun baru 2022. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk sabdamu yang boleh kami terima pada kesempatan ini. Mengingatkan bahwa persaudaraan kami dengan orang lain memang bisa dibangun dengan dasar banyak hal. Tetapi Natal saat ini mengingatkan kami bahwa cinta kasih-Mu lah yang senantiasa yang menjamin untuk memelihara dan menjaga persaudaraan kami dengan orang lain. Sehingga persaudaraan kami bukan persaudaraan yang sementara, bukan persaudaraan yang hanya dalam tutur kata, bukan persaudaraan yang terbatas. Tetapi kami boleh membangun persaudaraan yang abadi, yang senantiasa tulus ikhlas, mewujud nyata dalam setiap tindakan-tindakan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu dan kami mohon pertolongan-Mu untuk kami terus-menerus menumbuhkan cinta kasih-Mu di dalam diri kami yang pada akhirnya akan terus-menerus kami wujud nyatakan kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih untuk sabda-Mu dan kami juga bersyukur untuk penyertaan-Mu dalam ibadah perayaan Natal ini hingga saat ini. Kami saat ini akan melanjutkan perayaan Natal ini. Tuhan berkatilah hingga pada akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan, demi Kristus kami berdoa. Amin. Kita bersama-sama akan merespon firman Tuhan ini dengan pujian komitmen untuk kita memberi diri, menyediakan diri, bertumbuh dalam kasih. Dalam tubuh Kristus
Kita naikkan syukur kepada Tuhan yang telah berkenan hadir dalam acara perayaan Natal GKJ Semarang Barat kali ini. Mari kita masuk dalam doa syukur dan doa penutup yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Dr. Andes Bambang Irianto STH Emin. Jemaat yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu dan saudara-saudara serta anak-anakku, kita telah merayakan Natal pada malam hari ini. Dan kita akan terus merayakan Natal dalam kehidupan kita. Dan kita akan merayakannya dengan diinspirasi oleh kasih Tuhan. Sehingga kasih Tuhan ini mendorong kita untuk juga menyatakan kasih kita kepada saudara-saudara kita. Sehingga mereka pun boleh merasakan sukacita Natal, di mana kasih Allah dinyatakan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh bersyukur karena malam hari ini Engkau hadir bersama-sama dengan kami dalam merayakan Natal tahun ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau memberkati perayaan Natal ini sehingga menggugah kami, menyemangati kami untuk merasakan dan menyatakan kasih Tuhan kepada sesama dalam kehidupan ini. Sehingga sukacita Natal boleh dirasakan oleh setiap orang yang berjumpa dengan kami. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang kekal dan agung, kasih yang menyelamatkan, kasih yang memberikan pengharapan, kasih yang menyemangati kami untuk menyatakan kasih-Mu kepada sesama. Karena itu kami berdoa kiranya Roh Kudus memberi kekuatan dan kuasa kepada kami, semangat kepada kami untuk menjalani hidup dalam kasih. Terima kasih Bapa untuk semua berkat Tuhan dalam perayaan Natal malam hari ini. Dari awal sampai akhir telah berlangsung dan sungguh menjadi berkat bagi jemaat-Mu GKJ Semarang Barat. Dan sekarang kami akan mengakhiri perayaan kami dan melanjutkan merayakan dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan memberkati kami, kiranya Tuhan menolong kami, kiranya Tuhan menyertai kami dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu. Dan biarlah damai Natal senantiasa menguasai hati pikiran kami di dalam Yesus Kristus. Amin. Kepada seluruh jemaat GKJ Semarang Barat, kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dalam rangka merayakan bersama perayaan Natal GKJ Semarang Barat tahun 2021. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Yesus Kristus yang kita rayakan kelahirannya mendorong kita untuk selalu menebarkan cinta kasih kepada sesama. Melalui hal-hal kecil, kita sebagai manusia pasti bisa mencari jalan-jalan yang baru, yang kreatif untuk saling mengasihi, mewartakan keadilan, dan membawa damai sejati. Kita dengan sesama manusia mesti menghidupi persaudaraan yang melampaui ikatan darah maupun strata sosial lainnya dengan cara bela rasa dengan saudara-saudara kita, khususnya yang paling membutuhkan. Kasihilah sesamamu dan terus lakukan kebaikan agar persaudaraan kita tetap terjaga. Seperti Yesus telah mengasihi kita, agar kita juga dapat mengasihi dan menggerakkan persaudaraan di dalam kehidupan kita. Hai dunia, gembiralah. Di hati
Segala puji hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Allah di tempat yang maha tinggi. Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Segenap majelis GKJ Semarang Barat mengucapkan selamat hari Natal dan Tahun Baru. Kasih, sukacita, kebajikan, kemurahan senantiasa mengikuti kita semua. Tuhan memberkati.